Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tendi hadir nih. Apa kabar kalian? Bu Tendi berharap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Serambi Bu Tendi belajar berbahasa Indonesia. Siapkah kalian hari ini belajar tentang bahasa Indonesia? Oke, kira-kira kita belajar tentang apa ya? Ips, ada Bu Tani di situ. Dan ternyata kali ini kita akan belajar membahas soal-soal bahasa Indonesia. Ada berapa soal nih hari ini? Iya, ada 10 soal saja. Soal yang pertama materinya adalah tentang kata tidak baku. Berikutnya kalimat tidak efektif. Berikutnya langkah kerja pada teks prosedur. Berikutnya ada watak tokoh. Lanjut, tanda baca pada daftar pustaka. Berikutnya ada penulisan huruf kapital. Penggunaan tanda baca pada kalimat langsung. Keistimewaan tokoh. Berikutnya tentang apa? Nilai pada teks cerita. Terakhir, kita belajar tentang unsur pada teks ulasan. Anak-anak hebat, apakah kalian sudah siap belajar kali ini bersama Bu Tenri? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia soalnya. Baca yuk perlahan-lahan. Kata tidak baku nih. Kira-kira mana ya yang merupakan kata tidak baku? Langsung aja deh ke pilihan jawabannya. Kualitas. Kira-kira baku atau tidak baku ya? Ya, ternyata baku. Elite. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata baku juga. Berikutnya, standarisasi. Wah, pasti langsung ada yang nyeletuk. Itu tidak baku, karena bakunya adalah standarisasi. Ada kata standar, mendapatkan imbuhan serapan asing isasi di akhir, maka penulisannya kata tersebut berubah menjadi kata awalnya, hanya ditambahkan isasi berbunyi standarisasi. Oke, pilihan jawaban yang D, efisien, baku ternyata. Berikutnya efektif juga baku. Jawaban untuk soal ini adalah Charlie, yaitu standarisasi karena bakunya adalah standarisasi. Berikutnya, ketemu dengan soal kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut. Oke, kita perlahan yuk baca. Oke. Kalimat yang pertama nih. Penanganan kawasan pesisir utara Jakarta mendesak dilakukan untuk mengurangi risiko banjir. Pasti ada yang nih, Bu, itu risiko katanya tidak baku. Berarti tidak efektif nih. Kalian salah, karena risiko adalah kata baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka kalimat yang pertama merupakan kalimat efektif. Berikutnya, selain penurunan muka tanah, wilayah ini rentan genangan atau banjir karena sistem polder belum terbangun utuh, sementara infrastruktur pengairan memburuk akibat tekanan penduduk. Apakah menurut kalian tidak efektif? Kalian salah, ini efektif ya. Lanjut nomor 3. Akhir pekan lalu genangan terjadi di sedikitnya 25 titik di Jakarta Utara. Apakah kalian menyangka ini kalimat tidak efektif? Itu efektif. Berikutnya kalimat nomor 4. Air melimpah dari celah tanggul, sungai, waduk, dan saluran air yang permukaannya naik seiring curah hujan. Ada yang nyeletuk juga, Bu, di situ penggunaan koma terlalu banyak, Bu. Itu yang membuatnya tidak efektif. Salah, karena ketika lebih dari satu klausa, maka penggunaan koma sebelum kata dan.
Terakhir, kalimat nomor 5. Para warga-warga di Jakarta Utara harus selalu waspada, apalagi ketika musim hujan tiba. Di awal, Bu Tenri sampai mengulangnya loh. Kira-kira apakah itu yang menyatakan bahwa kalimat tersebut tidak efektif? Benar. Para merupakan kata yang bermakna jamak. Warga-warga itu juga kata ulang yang bermakna jamak. Disitulah letak kalimat tidak efektif. Berarti jawabannya adalah Iko. Lanjut. Langkah kerja. Oke teman-teman, kita belajar tentang langkah kerja pada prosedur kompleks. Langkah kerja membuat hiasan bordir pakaian. Tuh ada langkah-langkahnya. Berarti kita harus memastikan apakah langkah-langkah pada pilihan jawaban tersebut bisa disesuaikan dengan langkah sebelum atau sesudah pada teks prosedur tersebut. Dan ketika kita baca perlahan, kalimat pilihan jawabannya semuanya bisa masuk pada tema pembuatan hiasan bordir pakaian. Hanya saja kita harus memastikan apakah urut-urutan dalam pilihan jawaban tersebut itu memang sesuai yang diinginkan. Jadi setelah menentukan bagian pakaian yang akan dibordir, apa yang harus kita lakukan? Dan langkah tersebut adalah langkah sebelum menentukan kombinasi warna benang bordir agar terlihat lebih indah. Jawaban untuk langkah kerja tersebut adalah Alfa. Karena memang langkah tersebut sesuai kalau saya kaitkan dengan langkah kerja sebelum dan langkah kerja setelahnya. Berikutnya kita masuk ke soal tentang watak tokoh. Penyampaian penokohan pada unsur intrinsik karya sastra itu harus kita cermati. Oke. Ketemu dengan watak berarti sekilas kita harus belajar tentang unsur intrinsik dalam karya sastra ya. Ada apa saja? Ada 8 tuh. Kira-kira apa saja itu? Ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Dan kali ini soalnya membahas tentang watak. Cara penyampaian penokohan itu banyak sekali ya kalau dalam karya sastra. Ada 2 sih sebenarnya, cuma nanti ada cabangnya. Yang pertama secara tidak langsung dan yang kedua secara langsung. Kalau secara langsung itu tinggal tersurat ya, sudah ada dalam teksnya. Tinggal kita salin saja kira-kira penulis itu menyampaikannya secara tertulisnya seperti apa. Tapi kalau secara tidak langsung itu bisa melalui perilaku tokoh. Bisa berdasarkan ucapan tokoh. Bisa berdasarkan dialog antar tokoh. Bisa tentang lingkungan tokoh. Bisa juga tentang gaya bahasa si tokoh, bisa juga tentang pemikirannya si tokoh. Nah, kalau soal seperti ini ternyata cara penyampaiannya tidak disampaikan secara langsung. Ya, tokoh engkau bersifat tidak. Tapi kita harus mencarinya karena disampaikan secara tidak langsung. Dalam konteks soalnya disampaikan melalui perilaku tokoh. Yuk, kita simpulkan kira-kira watak tokohnya yang mana ya? Jawaban watak tokohnya adalah Eko ya. Acuh tak acuh, semua terbukti pada kalimat demi kalimat di perilaku tokoh disampaikan. Itu ada sebuah dialog ya, benar dialog. Tapi benar-benar di situ disampaikan bahwa pernyataannya si tokoh lain itu menyampaikan bahwa si tokoh ini berperilaku acuh tak acuh. Gitu ya caranya. Mudah kan? Berikutnya, ketemu dengan penulisan tanda baca. Nah, kalau penggunaan tanda baca pada kalimat langsung seperti ini, kita harus belajar Poebi ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
Di situ kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca pada kalimat langsung. Kita cek saja yuk kalimat langsung yang pilihan jawaban alfa. Kita harus berbagi dalam hidup ini titik. Ops, bukan titik tapi koma. Karena masih ada ujaran berikutnya dalam sebuah kalimat. Lanjut nomor 2, yang pilihan jawaban kedua. Kita harus berbagi dalam hidup ini koma. Kata ayahku kepadaku. Nah ini yang bikin salah. Karena kata penulisan huruf K pada kata kata itu harus menggunakan huruf kecil. Karena dalam sebuah kalimat langsung. Ya, oke lanjut. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Petik, koma. Wah itu salah ya. Karena petik itu memetik, mengapit kalimat ujarannya. Oke, lanjut yang delta. Kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, petiknya benar. Kata ayah kepadaku, koma, benar juga. Karena manusia adalah makhluk sosial. Titik. Petik. Benar. Oke, ketika kalimat ujaran pada petik yang pertama itu berupa kalimat berita, maka diakhiri oleh tanda koma. Karena masih ada ujaran berikutnya. Ya, kemudian kata ayah itu menggunakan K kecil, masih ada komanya. Petik yang kedua itu diawali dengan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital karena masih dalam sebuah konteks kalimat. Oke, di akhir kenapa menggunakan tanda titik meskipun kalimat berita? Karena ujarannya berada di ujaran yang terakhir, maka menggunakan titik. Kita cek yuk yang Eko. Kita harus berbagi dalam hidup ini. Wah, tidak ada tanda bacanya, hanya sekedar petik saja mengapit. Itu salah ya, karena meskipun kalimat berita maka harus diakhiri oleh tanda koma kalau ujaran yang pertama di dalam petik pertama. Oke, jawaban untuk soal ini adalah benar, delta. Berikutnya, ketemu dengan penggunaan tanda baca pada daftar pustaka. Ini semuanya benar ya urut-urutannya ya, cuma kita harus memperbaiki. Kira-kira penggunaan tanda baca yang benar itu yang mana? Oke, kita cek aja. Yang A. Utami, Ayu titik 2008 titik bilangan fu koma. Wah, ini salah. Setelah judul tidak menggunakan tanda koma tapi menggunakan titik. Yang A salah. B. Utami, Ayu titik 2008 titik bilangan fu. Oh, salah juga. C. Utami, Ayu titik 2008 titik bilangan fu titik Jakarta titik 2 PT Kepustakaan Populer Gramedia. Wow. Simpan dulu ya. Yang delta, Utami, Ayu titik 2008 titik bilangan fu titik Jakarta titik. Tidak, harusnya titik koma ya. Titik 2. Oke, lanjut yang pilihan yang E. Utami, Ayu titik 2008 titik bilangan fu koma. Ya bukan, berarti jawaban perbaikan penggunaan tanda baca pada daftar pustaka tersebut ada di pilihan jawaban yang mana? Ya, jawaban yang Charlie, benar. Berikutnya, ketemu dengan penggunaan huruf kapital. Lagi-lagi kita harus sering membuka Puebi ya, untuk menentukan kira-kira mana yang menggunakan huruf kapital dan mana yang tidak menggunakan huruf kapital. Oke, kita cek satu persatu ya. Nomor 1, kicauan burung menemani perjalanan kami menyusuri Kabupaten Jayawijaya. Oke, Kabupaten Jayawijaya, K-nya besar, J-nya besar, huruf awal K-nya besar. Benar. Sepanjang perjalanan, gunung-gunung tinggi dan lembah-lembah yang luas melambaikan ucapan selamat datang kepada kami. Apakah ada yang harus menggunakan huruf kapital? Tidak, meskipun di situ ada kata gunung tinggi, tapi tidak disertai dengan nama gunungnya, maka G tetap menggunakan huruf kecil. Setibanya di lembah Baliem, kami merasa sangat akrab dengan alam yang menyimpan kandungan emas, perak, dan tembaga. Di situ ada lembah Baliem loh ya. Kira-kira L-nya menggunakan huruf kapital atau tidak ya? Wah, simpan dulu deh.
Kami bertambah kagum melihat sambutan hangat dari kepala suku Dani. Wah, ada kepala suku dan ada namanya pula. Berarti menggunakan huruf kapital ya, karena merupakan sebuah jabatan ya. Menggunakan bahasa Dani, kami merasa larut dalam komunitas ini. Apakah B pada frase bahasa Dani menggunakan B kapital? Tidak. Karena frase bahasa Dani atau bahasa itu tidak menggunakan huruf kapital untuk kata bahasa. Tapi kalau untuk nama bahasanya menggunakan huruf kapital. Berarti jawaban untuk soal tentang penulisan huruf kapital yang tidak sesuai ada di pilihan Charlie, Lembah Balim. Oke, itu dia tentang penulisan huruf kapital. Lanjut. Tuh kan, ini tadi sudah nih. Teks ulasan. Teks ulasannya tentang apa nih? Teks ulasan tentang unsur-unsurnya tentang apa ini? Supernova adalah novel ya yang super imajinatif. Sungguh tidak lazim bagi dunia sastra Indonesia. Ditulis dengan gaya pop tetapi syarat dengan problema filsafat dan teori-teori ilmiah. Diva, seorang model papan atas, tiba-tiba muncul dalam kehidupan Vere. Dengan segala kekacauan dan keteraturan semesta, di bawah malam penuh bintang dan kelebat bintang jatuh, Diva hadir. Anehnya, ternyata selama ini Diva tinggal di klaster yang sama dengan Vere. Bahkan rumah mereka saling berhadapan. Ketika belajar tentang unsur pada teks ulasan, kita harus tahu ulasan itu seperti apa ya. Ulasan adalah menimbang karya, menilai karya, baik dari keunggulannya maupun kelemahan karya tersebut. Ingat, teks ulasan itu harus imbang antara kebaikan dan keburukan karya tersebut. Oke? Unsur-unsurnya tentang apa ini? Kepengarangan, kemudian kesimpulan terhadap buku, kemudian kekurangan dan keunggulan buku, kemudian sinopsis cerita, dan terakhir tentang bahasa pengarang dalam. Iya. Nah kan di awal sudah dikasih tahu bahwa ini adalah super imajinatif. Tapi dipatahkan dengan adanya ini tidak lazim karena syarat dengan problema filsafat dan teori-teori ilmiah. Ya, jadi meskipun dipaparkan tentang sinopsisnya secara garis besar, tapi di awal sudah dikaitkan tentang kekurangan dan keunggulan buku. Oke, berarti jawaban untuk unsur teks ulasan tersebut adalah tentang kekurangan dan keunggulan buku. Berikutnya, keistimewaan tokoh. Ketika kita membaca teks biografi maupun teks autobiografi ya, kita selalu membahas tentang tokohnya, ya, perilaku tokohnya, sesuatu yang unik dari tokoh tersebut. Itulah yang kita gali ya, tentang keistimewaan atau yang memiliki keunikan tersendiri dari tokoh tersebut. Sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, itu adalah keistimewaan. Cek yuk teks biografinya. B.J. Habibie pernah berilmu di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955 sampai 1965, ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar Diplom Engineer pada 1960 dan gelar Dr. Engineer pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie merupakan orang yang memiliki daya juang dan semangat untuk belajar yang sangat tinggi sehingga dia mampu menyelesaikan pendidikannya yang terbilang sangat sulit untuk dijalani. Oke, kita cek ya kira-kira yang tidak ada pada orang lain, yang unik
ya, yang hanya dia sendiri, si tokoh sendiri yang bisa ada pengalamannya gitu ya. Memiliki daya juang dalam meraih gelar doktor, insinyur. Kira-kira apakah itu keistimewaannya? B. Memiliki semangat belajar yang sangat tinggi ketika menempuh pendidikan di Jerman. Apakah itu keunikannya? C. Menyelesaikan pendidikan di Jerman selama 2 tahun. Apakah itu keunikannya? Mampu mendapatkan doktor insinyur dengan predikat summa cum laude. Oke, ini nih sepertinya yang tidak dimiliki orang lain ya, karena ini merupakan keunikan tersendiri dari Presiden B.J. Habibie. Berikutnya, mempelajari ilmu teknik mesin di Institut Teknologi Bandung. Oke, Bu Tani sampaikan ke kalian kalau soal seperti ini pasti pengecohnya itu adalah apa yang bisa kita teladani dari tokoh. Ya, kalau satunya keistimewaan tokoh, kalau satunya tentang hal-hal yang bisa diteladani. Ya, pilihan jawaban A, B, C, dan E itu merupakan hal-hal yang bisa kita teladani. Ya, tapi kalau keistimewaan itu sesuatu yang mungkin hanya terjadi pada si tokoh, belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Oke, jawabannya adalah delta. Oke, itu soal tentang keistimewaan tokoh. Berikutnya, nilai yang muncul pada kutipan cerita tersebut. Kita belajar tentang unsur ekstrinsik karya prosa, unsur yang mendukung dari luar karya, ya, yang sudah ada di lingkungan kita sehari-hari, baru kita langsung kaitkan dengan karya sastra. Kita belajar tentang nilai sosial, ada hubungannya dengan orang lain tuh kata kuncinya. Ada nilai agama, berhubungan dengan ketuhanan, ya. Berikutnya ada nilai budaya, pembiasaan yang sudah disepakati oleh sekitar, itu namanya budaya. Oke. Ada estetika. Di situ estetika itu adalah nilai seni, ya, keindahan. Ada nilai politik, berarti di dalamnya harus memuat unsur-unsur politik. Kita cek yuk. Wahyu ilahi ternyata tidak dapat diabaikan. Aku kembali dari perjalananku 2 pekan kemudian bersama seorang pemuda. Juga kemungkinan dapat mengirim ratusan, mungkin ribuan benda dagangan ke berbagai kios dan toko di pantai Kute serta sebuah toko eksklusif di Ubud. Setelah masa tunangan beberapa bulan, aku dinikahi seorang anak sebuah restoran di Sanur. Menurut adat, lebih dulu aku diangkat menjadi anak seorang pegawai rumah makan itu yang berkasta sudra supaya dapat kawin dengan upacara Hindu Bali. Nah, ini adalah kutipan dari cerpen Ajaran Kehidupan Seorang Nenek karya novelis kita N.H. Dini. Kalau ada penggalan cerita yang sangat indah itu, kira-kira unsur yang muncul pada kutipan tentang apa ya? Ternyata adalah nilai-nilai, nilai-nilai budaya. Jadi pembiasaan yang sudah disepakati oleh warga sekitar. Oke, bagaimana tentang soal nilai ini? Yap. Dan ternyata soal tentang unsur-unsur nilai pada teks cerita tadi menjadi materi terakhir pada pertemuan kita kali ini. Bu Tani mengucapkan terima kasih, semoga ada manfaatnya ketika kita belajar bersama. Seram Ibu Tenri, belajar berbahasa Indonesia. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.